Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdebatkan mosi, yakni Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum saya menyampaikan definisi atas mosi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan latar belakang mengapa mosi ini muncul dan mengapa mosi ini sangat penting untuk kita perdebatkan. Adapun mosi ini muncul, perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwa perlu kita lihat di lingkungan sekitar kita bahwasanya banyak sekali contoh-contoh kasus tentang siswa ataupun seseorang dengan range batasan umur anak-anak bahkan sampai remaja yang kecanduan bermain game sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yakni seperti kerusakan mata dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini mosi ini muncul untuk kita bahas dan kita perdebatkan. Mosi ini sangat penting karena apa? Karena mosi pada kesempatan kali ini mengandung banyak pro dan kontra serta kontroversi yang lumayan banyak. Lalu setelah ini saya akan menyampaikan latar belakang. Setelah kita mengetahui latar belakang munculnya mosi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan limitasi atau batasan agar mosi pada kesempatan kali ini dapat kita perdebatkan agar argumen atau pembahasan yang kita sampaikan tidak keluar dari area perdebatan. Adapun saya memberikan limitasi terhadap mosi, yakni dengan lingkup atau batasan kita adalah dengan range Indonesia dan juga dengan range umur sekitar remaja atau usia produktif sekitar umur 15 sampai 30 tahun. Setelah saya memberikan limitasi atau batasan pada perdebatan kali ini, saya menekankan bahwa saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyetujui mosi pada kesempatan kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum saya menyampaikan argumen pada kesempatan kali ini, ada baiknya saya menyampaikan tugas setiap pembicara dari tim pemerintah. Adapun perkenalkan, nama saya Ika Listeri Jatmaja bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang bertugas untuk memberikan definisi terhadap mosi, memberikan limitasi atau area perdebatan, menyampaikan tips split, menyampaikan argumen dan juga menyimpulkannya. Adapun selanjutnya adalah tugas dari pembicara kedua, yakni menyampaikan klarifikasi atas latar belakang atau mosi apabila terjadi kerancuan, menyampaikan argumen pokok dari tim pemerintah, menyanggah semua argumen pembicara lawan dan juga menyimpulkan pidatonya. Lalu tugas dari pembicara ketiga adalah menyampaikan klarifikasi atas setup perdebatan apabila masih terjadi kerancuan, menyanggah argumen semua pembicara lawan dan juga memberikan serta menerima poll, lalu membangun kembali kasus tim pemerintah dengan memberikan parallel examples atau contoh paralel dan juga memberikan analisis point of class atau titik-titik perdebatan utama. Saya ulang kembali, mosi pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Dari mosi tersebut, saya menyetujui mosi dengan 4 argumen. Adapun sebelum saya menyampaikan argumen saya akan menyampaikan kata kunci dari mosi tersebut dan memberikan definisinya. Adapun terdapat 3 kata kunci. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua adalah e-sport, dan yang ketiga adalah Olimpiade. Olahraga menurut KBBI adalah gerak badan untuk menguatkan dan juga menyehatkan tubuh. Lalu e-sport merupakan sebuah game yang dilakukan melalui media HP maupun PC ataupun komputer. Seperti halnya contoh PUBG, Mobile Legends, dan juga lain sebagainya. Lalu pengertian Olimpiade merupakan pertandingan olahraga di mana dilakukan antar bangsa yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Setelah saya memberikan definisi atas mosi, saya akan memberikan argumen saya. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 3 argumen utama. Argumen yang pertama adalah e-sport dapat menimbulkan candu. Lalu argumen yang kedua adalah e-sport bukan merupakan olahraga. Lalu argumen yang ketiga adalah e-sport identik dengan kata-kata kasar. Kita beranjak pada argumen yang pertama, yakni e-sport menimbulkan candu. Perlu kita pahami di sini, kita lihat dari lingkungan sekitar bahwasanya banyak sekali penggunaan HP dan juga PC atau komputer yang berlebih. Dan perlu kita pahami, itu menimbulkan kecanduan yang dimana hal tersebut melebihi waktu dari batasan yang ada, seperti hanya sampai 4 jam, 5 jam, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan efek buruk atau dampak negatif terhadap para penggunanya. Contoh gampangnya adalah dapat merusak mata karena sinar radiasi dari HP ataupun PC ataupun komputer. Dan juga selain itu dapat merusak motorik atau sistem pikir dan juga menurunkan daya ingat dari seseorang. Perlu kita pahami bahwa seharusnya mengurangi, namun adanya e-sport malah menambah dampak-dampak negatif.
Seperti halnya mencuci baju menggunakan air seni. Bukannya e-sport membawa hal yang baik, menyehatkan kita, namun malah memberikan dampak yang negatif bagi kita. Seperti halnya adalah merusak mata dan lain sebagainya, bukan malah menyehatkan. Niatnya baik apabila saya nyatakan, apabila tim pemerintah menyampaikan bahwa justru Olimpiade ini dapat menjadi sarana ekspresi bagi hobi mereka. Saya akan menjawab bahwa justru dengan adanya e-sport ini akan semakin banyak yang minat, dan juga karena keminatan mereka yang terlalu berlebih atau ambisi mereka yang terlalu berlebih untuk mengejar lomba tersebut, yang dimana pastinya kita pahami Olimpiade di sini hanya beberapa orang saja yang lolos. Lalu bagaimana yang tidak lolos? Mereka dapat apa? Hanya dapat dampak negatif, bukan? Contoh kecil perlu kita lihat di teman-teman sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Lalu argumen yang kedua adalah e-sport bukan sebuah olahraga. Mengapa? Perlu kita ketahui definisi tadi, olahraga merupakan gerak badan. Sedangkan perlu kita pahami bahwasanya e-sport bukan gerak badan. Gerak badan yang kita lakukan hanya sebatas seperti jari dan juga beberapa badan lainnya. Tidak semua badan dan tidak menimbulkan efek-efek yang berlebih untuk dampak positif terhadap kita. Lalu contoh di sini dikutip dari beberapa data, saya menyampaikan ada data yang menyampaikan bahwa banyak siswa dengan range umur SMP sampai dengan SMA yang gila dan dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan game. Bisa di search di Google, akan banyak sekali tentang berita yang memberitakan bahwasanya banyak siswa yang kecanduan game dan juga gila. Lalu yang argumen ketiga adalah identik dengan kata-kata kasar. Perlu kita pahami bahwa di sini game sangat identik dengan kata-kata kasar yang sering keluar. Contohnya saja, ketika Anda search YouTuber, contoh Sarah Filoid, ketika bergame mereka memiliki selalu berkata-kata kasar. Itu adalah contoh kecilnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyimpulkan bahwa saya menyetujui mosi pada kesempatan kali ini dengan 3 argumen yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.